dahan atau ya, jadi ini takutnya banyak yang bertanya gitu ya, kan. ya. Emang nanti banyak sih. jangan sampai nanti ada yang bakar ban gitu. Anjing, Bungki mana Bungki gitu. Saya butuh video. Tolong aliran pantau, finger ya. bunch ya. Tolong pantau menjelang Senin itu kalau makin menipis itu membahayakan ya. Karena emang ada kebutuhan harus padat gitu. Jadi ya mau nggak mau gua harus meninggalkan si jadi tamu. Tadi jadi host. Gimana? Gue paling benci mengawali pembukaan. Opening, ya. Opening. Mana tuh harus nyiapin opening berarti. Ya. Halo ge atau apa gitu. Gue paling benci. Karena bingung ya. Karena bingung. Jadi ini yang ketiga kalinya gue podcast masih aja gue belum lancar mengenai opening. Yang halo apa segala macam gue iri sama satu temen gue ya sekarang statusnya ridernya Renwood ya, brand ambasadornya DNA. Dia ada Expedia. Itu juga bersaing itu karena persaingan halus. Sana komersil, di sini kok mersil ya kan. Aduh. Ya begitulah ceritanya. Dia tuh bagus banget kalau masalah opening. Jadi malah nggak bisa closing. Closing panjang. Closing mah udah cabutnya bye. Gitu. Okay, guys, jadi kali ini di kali ketiga podcast di channel Renwood Studio bareng gua Mamang. Dia panggil Mamang gitu kan. Sama ini dia makhluknya. Bungki Praditya, kayak finger bunch, kayak no litre. Nah kan bangke kan. Segitu baru dikenalin udah apa tuh ya, udah ngalahin pembawa acara gitu. Cuman nambah satu doang, gue kebanyakan aja gitu, no litre tuh nggak tahu dari mana. Aduh, gitulah. Ya gitulah. Ini momennya karena emang gue harus ketemu sama ini orang, gitu kan. Dikarenakan hampir beberapa bulan semenjak gue tahu dia posting dicari yang mau kerja gitu. Dia posting lowongan pekerjaan dan ternyata dia sendiri yang ngambil. Jadi gue yakin itu belum ada teman-teman yang pada mau ngasih CV buat ngelamar itu, buat ngambil itu kerjaan, dan ternyata dia yang ngambil. Sejak momen itu kita semua nggak ada kabar, nggak ada postingan, nggak ada tag-tagan gitu kan. Mau kemana gitu kan, apa tujuannya gitu kan. Gue mau klarifikasi, takutnya dia udah bosen gitu kan dengan unjuk jari gitu. Gitu. Jadi harus diklarifikasi nih ya. Ya sebelumnya sih basa-basi aja dulu. Basa-basi dulu ya. Apa kabar, Mang? Apa kabar? Ya ampun. Sehat Ya. Gimana gitu? Aman ya Renwoodnya? Penjualan bagus, mantap. Tapi ngomong-ngomong ini malam loh. Malam gue ngantuk. Dibahas malam. Ini malam bener. Aduh. Jadi dia ini gue panggil pagi. Kemarin dia ngabarin, "Mang, gue bisa datang. Tapi agak siangan abis servis." Ini jadi bisa diceritain ya, ini masalah ini ya. Servisnya nggak jadi. Ternyata nyampe rumah gue, Bang, ternyata deket warung ada ya servis. Ya Mahmud ada. Ya Mahmud bener, ya Mahmud anjing. Entah itu keberuntungan gue juga gitu kan, sehingga dia lama-lama di sini gitu. Jadilah. Bukan lama lagi, emang stay. Ini malam ini ya, kalau kalian nonton ini, saya tidur di studio ini nanti ya. Itu yang harus kalian tahu. Mantap. Kecintaannya dia terhadap brand yang mensponsori saya, ya kan? Totalitas. Brand yang mensponsori saya totalitas, saya pun totalitas.
Saya inepin workshopnya. Malah belum tidur. Besok saya kerja jam 8, harus ambil motor ke Fatmawati dari Bogor. Mantap sekali saudara-saudara. Berarti di Fatmawati itu apa sih? Itu dia Fatmawati tempat nggak gua maksudnya kerja nih. iya, maksudnya kantor itu tuh lu di bidang apa bergeraknya gitu. Oke, sini gue jadi promosi tempat kerja gue Ya, baru apa nih. Iya, lah, benar. keren. Jadi intinya tuh gue dapet pekerjaan ini itu awalnya dari mantan bos yang memiliki toko fingerboard Oke. di Pasar Santa. Jadi bisa dibilang saya pun gua dapat tahu pekerjaan ini karena papan setan ini. Emang nggak jauh-jauh, ujung-ujungnya dari sini lagi relasi-relasi itu ya, makanya bilang relasi fingerboard tuh keren-keren. Betul. Kejadian lah ini di sini. Kayak gitu. Dan di mana ada ketekunan dari suatu usaha, di situ ada hasil. Benar, Ya. benar banget itu. Nggak jauh-jauh lah gitu kan. Ya lu hobi lukis ya pasti jadi pelukis gitu. Jarang hobi lukis jadi tukang pulsa. Cuma yang males aja gitu kan. Kalau doi sih gua ya dia jalannya untuk gua suka di fingerboard, gua suka di dunia skateboard gitu kan, entah itu fingerboard, entah skateboard. Jalan ke situ. Ada aja jalan yang ke situ. Iya. Tapi itu media masuknya. Ya, jadi tempat gue kerja ini namanya Swell ya, Swell. Ya, Swell itu sebenarnya awal berdiri itu dia sebagai media sebenarnya, emang media street culture yang meliput lingkupannya itu kultur jalanan yang such as kayak street art, graffiti, terus otomatis ya skateboard yang dimana ini sekarang udah jadi olahraga. Tapi olahraga ini kan semua berawalnya dari jalanan nih, ya kan? Dan sampai sekarang udah bisa diterima sama publik atau masyarakat luas dan skala internasional juga. Ya semua pemain-pemain itu berasal dari jalanan semua. Iya, Gitu. iya, Jadi pasti. itulah yang kita liput kayak gitu. Dan mungkin outputnya mungkin nanti bisa jadi sebuah media yang mengeluarkan terbitan majalah kayak gitu. Jadi ini masih apa namanya? Ya masih ongoing progress lah kayak gitu, masih belum bisa kita bakal kayak gimana nanti. Tapi nanti ada media cetak apa kayak zaman sekarang gitu, pure media sosial justru gitu. Ya harapannya sih mungkin bisa ke arah sana, cuman ya ditunggu aja. Ke arah mungkin sana nanti. yang mana yang bisa Yang sampai ke diterbitin, cetak gitu. cetak gitu. Jadi ya. ada asumsi ke sana juga, tapi belum bisa gua pastiin. Heeh. Karena ya masih ongoing progress lah semuanya kayak gitu. intinya. Tapi apa namanya overall semuanya bakal opening di bulan ini juga kayak gitu. Oh, Bulan ini. Desember. Ya Desember ini kayak gitu. Jadi ditunggu aja infonya nanti di Instagram gue di Bung Prats ya. Sekarang gue lebih aktif ke Bung Prats bukan @Bung Prats ya, bukan Fingerboards. Tapi di Fingerboards bakal posting juga pasti buat lo semua yang. Tapi keren sih menurut gua kalau misalkan sampai ada lagi media cetak yang mengenai hobi. Iya, mengenai hobi ekstrim lah gitu kan. Kita maksudnya gitu. hobi ekstrim gitu kan. Dulu ya model-model apa ya? Dulu tuh pernah ada media cetak tuh majalah Yang skate itu lokal happen ya. Happen Kan magazine. kalau luar negeri kan kayak Treasure ya. Treasure, kayak gitu. Tapi keren sih gitu. Berarti kan mengenalkan lagi mengenalkan lagi melalui media cetak kan jadi hobi baca lagi Ya, gitu kan. Seru. benar. Ketimbang YouTube kan. Kalau mati lampu nggak ada sinyal, Udah, nggak bisa buka YouTube kan. Tapi kalau mati lampu nggak ada lampu nggak bisa baca juga kita. Ya di luar. Oh ya di luar, benar. Nunggu siang ya. Ya Kalau benar. mati lampunya malam tidur. Tidur. Bener sih. Nggak salah lu, Bang. Nggak salah. Gue yang salah sih, emang bener. Iya, ngerti. Berarti mantan bos Ya. dan Danan ya. Danan, bener. Iya. Danan berarti oh iya si Bodat. Ya, dulu Bodat tuh. Bodat tuh masih gemuk gak sih? Emang nggak bisa kurus saya dia. Oh, iya. Emang nggak bisa kurus saya sih. Masih kecil ya? Ya segitu-segitu aja udah ukurannya segitu. Emang namanya juga Bodat ya kan. Tehnya. Dat. Ngurusin lah Dat lah. Tolong lah. Dan kita lama gak ketemu ya. Iya. Jarang kenal juga sih. Iya. Tapi tahu lah. Ya tahu lah. Bodat masih Solo ya dia? Nah, Solo. Bali. Dia di Bali. Dia orang Jakarta malah, Jakarta. Oh iya bener, orang Jakarta. Cuma Dulu sekarang tuh, lagi iya. stay di Bali. Oh sekarang di Bali. Kayak gitu.
Terus orang-orang, ya kita balik lagi ke skena fingerboard gitu. Orang-orang lama yang lu kenal. Kan lu ya di sekarang entah lu selama main fingerboard, entah lu sekarang masuk ke tempat kerja gitu. Kalau orang-orang lama yang mungkin yang dulu udah pernah main fingerboard terus sekarang gue kenal tuh ya macam-macam kayak Ami kayak gitu. Ya, Ami, ya, Ami sempat hilang tuh. Di mana tuh orang tuh? Ya, masih ada dia street apa namanya? Street artist juga lah bisa dibilang deh dia. Gitu. Sering gambar-gambar gitu. Terus siapa lagi? Ya yang buat Laswood, Moy, tapi udah jarang ketemu juga. Soalnya multi skena tuh anak anjing semua. Skena ada Tamiya, sepeda, fingerboard. Tapi yang kerennya jalan semua. Jalan semua. Moy aktif tuh. Dia bukan yang kayak sampai ke Jepang juga. Iya, bukan yang kayak ada Tamiya, udah Tamiya doang, fingerboard sama sepeda enggak. Tamiya jalan, fingerboard jalan, sepeda jalan, gokil. Gila. Susah ditemuinnya dia tuh. Beneran, orang paling susah ketimbang gue lebih susah dia temuinnya. Gue pernah lihat sih, gue nggak nyapa karena kan takut salah orang gitu. Nggak mungkin salah, pokoknya dia gondrong. Iya, dia gondrong. Gue ngeliat dia di Geraha Tamiya. Oh gitu. Ya lu main Tamiya juga kan? Lu main Tamiya. Iya. Bosku Garage, anjir gue inget tuh bengkelnya dia tuh, Bosku Garage. Terus ada siapa lagi yang lu kenal? Kan karena gua kenal lu sendiri masih nggak terlalu lama ya. Baru. Iya, baru. Berarti kalau misalkan orang-orang lama yang di bawah lu main, ya kemungkinan belum pada kenal juga kan. Iya. Kalau justru yang sekarang yang uniknya ini nih di tempat kerja gue yang baru, ini gue kenal nggak tahu gimana, ini tiba-tiba ada ini orang dari Surabaya dan ternyata pas gue kenal ini roots akar fingerboard Surabaya nih. Ada kayak gitu. Berarti masih nggak jauh ya dunia skateboardan itu. Dan mereka berdua tuh masih aktifnya tuh sekarang di skateboard sama longboard kayak gitu. Oh iya. Masih aktif juga. Siapa? Jadi ada namanya Nasa Rardian gitu. Itu yang punya NASA fingerboard. Kalau lo pada tahu tuh NASA fingerboard, ini orangnya Nasa Rardian. Pernah denger dan tahu produknya. Oh gitu. Orangnya nggak begitu apa. Iya, gue juga waktu itu pernah tahu waktu gue di Fingerdex pernah ada tuh NASA fingerboard ini gitu kan. Terus sama satu lagi, kalau ini gue waktu itu belum tahu nama brandnya, tapi dia ternyata salah satu roots fingerboard Surabaya juga namanya. Itu dua-duanya Surabaya? Iya, dua-duanya Surabaya gitu. Namanya tuh Wicak, Fidelis Wicak. Wicak. Ya sama sih sebenarnya. Jadi kalau dia punya brand tuh Home Industry namanya, HI Home Industry. Ya, gitu. Tahu juga gua pernah dengar tuh. Pernah dengar produknya juga. Makanya tahu. Pas gua tanya, berarti ini dong bareng sama Plankton dong. Oh enggak, kita sebelum Plankton kita udah berdiri kayak itu, udah punya brand segala macam. Terus sebelum tahun 2009 ke belakang malah bilang, wah anjir keren banget. Berarti ini sebelum Papan Jari aktif pun mereka udah mulai bikin fingerboard segala Tapi bener loh, gue ternyata gitu kan, lu mau klaim sebagai yang pertama di Indonesia tuh cukup susah. Ya makanya. Karena gitu. pada saat dikumpulin dalam sebuah wadah, pasti ada yang ngeklaim lagi jauh lebih dulu. Iya, benar. Pasti gitu. ada aja. Dan pasti mereka punya bukti gitu loh. Dan itu tuh itu waktu gue ingat banget mereka cerita masa-masa waktu itu dia cerita tuh Fingerplan bikin tour waktu itu sempat ke Surabaya, ya ketemunya orang-orang itu NASA sama si itu. Jadi siapa Aldika tuh dan Ami juga terlibat waktu di tour itu sama Adi Ruswood juga waktu itu. Ya mereka ketemunya itu Wicak. Iya, NASA, pasti. Gitu. Mas Wicak nama NASA gitu. Jadi ya ternyata gua cabut dari skena fingerboard di tempat kerja ketemu akar fingerboard dari kota lain. Wah anjir. Dan yang sebelnya gue nggak bisa bikin konten sama mereka. Ya belum tahu sih, mereka kan bakal balik ke Surabaya kayak gitu. Gue sih sempat bilang. Ya, berarti di kantor lu dia freelance apa? Nggak, dia ngebangun buat tokonya, ngebangun. Mereka kan
bisa dibilang kontraktor juga ya, bisa ya kalau Wicak tuh dia punya bengkel las kayak gitu. Oh gitu. Oh mereka tuh ini apa namanya yang mengerjakan, Iya, yang yang mengerjakan turun tangan kayak langsung. gitu. Jadi emang mereka udah Gua masalah pikir satu bangunan gitu. tim. Enggak, jadi dikumpulin lah semua. Ada satu lagi tuh namanya Gisong namanya. Dia juga main fingerboard. Jadi pertama kali gua kerja udah mulai kenal, mereka ngeliat tuh fingerboard Bung. Iya Mas itu. Sampean main juga? Iya Mas. Sampean tahu iki? Dijelasin kan ini. NASA fingerboard kayak tahu. Nah itu brandku. Jadi NASA fingerboard sama NASA sampean ini sama loh. Aku tuh sempat kepikiran soalnya sampean main fingerboard jangan-jangan iki NASA itu loh. Ternyata bener tuh. Anjo. Kayak gitu. Langsung kayak wah, ternyata ada apa namanya sesepuh fingerboard di Surabaya kayak gitu. Jadi pas ngomong iya kenal Ami, kenal Hendra, terus kenal tahu Angga juga gitu. Buset, nih lebih jauh lagi umurnya dari gua masih peak banget ini kayak gitu. Dan mereka Tapi jadi makin seru ya. Iya, jadi ya, gue nyambung lah obrolan yang ngomong sama yang ini segala macem. Terus dia ngeceritain ya gimana dulu skena pas lagi drop, terus kayak gimana, kayak terus pas mereka lihat sekarang apa namanya pas gue ceritain, oh iya kayak itu sekarang banyak banget pas gini komunitas udah pada hidup juga segala macam gitu. Dan dia juga apa seneng sama Plankton yang apa dia bisa brandingnya bagus di Surabaya gitu. Jadi ya seru aja sih orang di sana tuh kayak ya walaupun nggak aktif di sosial media tapi ya ketemu orang baru yang benar-benar punya pengalaman lebih dari orang kayak gitu. Serunya di situ. Keren itu akar fingerboard Surabaya. Gokil. Gila ternyata. Iya, gua pernah dengar tuh kayak ada di Jogja Kayu Made dia juga apa mengklaim jauh lebih awal gitu kan. Terus ada lagi di pulau seberang juga, entah di Sumatera apa Kalimantan gitu. Itu juga ada yang lama-lama pemain-pemain lama. Yang belum ke expose pada masa itu. Iya, yang belum ke expose. Ya, makanya kan kalau misalkan sekarang mungkin kan udah pada berumur dan pada sibuk kan. Jadi kalau misalkan emang mereka mau ngomong pun ya jadul gitu, pasti jadul. Pasti masa-masa itu aja yang kayak papan masih ukuran 30 gitu. Terus mending 30 26 gitu kan. Terus traks tuh apa basing-basing masih pakai karet-karet sendal jepit lah bikinnya kayak gitu-gitu. Ya macam-macam lah, struggling masa itulah, seru sih gua pas. Berarti pastinya lu main fingerboard itu 2015 di fingerboard deck itu. Gitu. Awalnya lo nggak tahu sama sekali. Ya bisa dibilang saya adalah penganut yang membenci orang main tag deck ya. Gila. Ini nih mulai nih. Jadi ini gue buka secara detail, gue pernah omongin di live gue atau di YouTube gue, cuman mungkin nggak detail. Jadi gue punya teman SMA dulu di masa gue SMA itu yang lagi booming itu warnet, terus tawuran, nongkrong, wah laki banget ya kan gitu. Tiba-tiba temen ada lo nih dua orang temen gue nih, kantong fingerboard ya. Jongkok berdua, lu ngapain gitu? Seru nih Bung, skateboard. Gue lihat anjing tek dek gitu. Nih, sorry ya, lu kalau mau marah nggak apa-apa sih. Lu boleh komen di bawah kalau marah nggak apa-apa gitu. Tapi ini gue inget gue ngomong apapun, gue sakit hati sendiri denger sekarang gitu. Tapi temen lu yang lu ledek masih ada? Masih. Dan waktu itu masih suka konten-kontekan sama lu? Ya temen SMA masih ngobrol juga, cuman udah nggak bahas yang itu karena dia udah nggak main lagi kan. Maksudnya masih berhubungan baik. Dan maksud gue pas gue udah jaga toko, mereka sempat datang berdua dan diketahuin gue mentah-mentah sama mereka, mampus lu gitu. Kualat. Jadi gini kayak gitu. Nah, jadi yang gue omongin tuh adalah gue bilang kayak gini. Lu ngapain sih main skateboard pakai jari? Skateboard tuh diciptain pakai kaki. Lu tuh nggak jelas, friend. Itu gue ngomong gitu. Ini gue ngomong itu sekarang tuh sakit aja denger anjing. Fuck gue parah banget sih gitu. Kalau mau marah gue terima, nggak apa-apa. Cuman sebatas di video ini aja ya. Jangan lanjut lagi. Kalau ketemu lu mukul gue jangan lah, tolong gitu. Jadi gue salah satu orang yang ngerasa kayak nggak. Nah, skateboard tuh udah pakai kaki deh. Gitu. Karena gue sempat kayak main kayak gitu. SMP ya SD SMP tuh pernah kayak nyobain main skateboard, SMP main gitu, terus ketemu SMA tuh berhenti ya karena itu tadi ya udah kenal warnet, nongkrong ya wanita ya kan tawuran segala macam, tertinggal lah hobi itu yang masih diikutin, cuman kayak ya culture-nya aja, fashionnya segala macam kan itu fashionnya nggak pernah mati kan. Ya udah dari situ ngikutin kucuk-kucuk di masa kuliah.
sempat part time buat nambah uang jajan di Pasar Santa kayak gitu, jaga toko. Terus kayak gue kerja duluan di situ. Terus ada opening si Fingerdex ini yang gue mikirnya kayak itu apaan rame-rame, kata anak-anak. Oh itu apa, opening toko baru, toko apaan? Skateboard jari. Nah, gue Lo ngenyek lah ya, ngenyek. oh rame, ya adalah gue kata. Padahal di situ gue tau tuh ada ya kayak ada Adi, Ami, semua Hendra, macam-macam, ada Kata ya kan di situ. Yang pas gue liat arsipnya gitu kan pas itu, ya itu orang-orang itu gue gitu kayak ya udah. Tapi gue bisa kenal Bodat karena ya penjaga juga kan gitu. Jadi ngobrol kalau nongkrong kayak itu segala macam. Tapi gue belum pernah sekalipun apa ya kayak main fingerboard pada saat itu, benar-benar kayak nggak ada interestnya gitu, ngeliat tokonya dong, oh ini, oh gini, oh kayak gini, udah kayak gitu aja. Ya udah. Terus dari situ gue udah selesai kontrak gue kerja di sana, tokonya tutup, kuliah. Itu tahan berapa tahun sih? Setahun apa 2 tahun sih? Apanya? Fingerdex itu? Kalau Fingerdex kan dia buka mungkin di awal kayak akhir 2014 ya, mungkin ya, 2014. awal akhir 2014 terus masuk enggak sorry kan gua 2005 ya benar-benar akhir 2014 terus gua di awal-awal 2015 itu gua sempet Masuk. enggak, gua udah keluar dari Pasar Santa kayak gitu. Jadi ada kayak space 3 bulan tuh sebelum Bodat kontak gua. Oh, gitu. Lu mau kerjaan nggak gitu? Kerjaan apaan? Di mana? Nih di Pasar Santa, ngapain? Gantiin gua. Lah lu mau kemana? Ya gua mau ke Bali nih gitu. Gaya lu gimana? Oh, si Bodat tuh dari saat itu dia Kalau itu waktu itu sih dia bilangnya ke Bali mau ada apa namanya? Kayak mau ngambil license diving katanya deh. Oh, Iya, dia diving. katanya diving deh. Dia katanya Diving tuh nyelam berarti ya? nyelam. Dia katanya mau nyelam Emang laut. dia bisa nyelam? Apaan? Nyelam dia. Ya, dia justru nggak pakai apa-apa juga nyelam langsung kayak gitu. Gue tanya lu mau nyelam mau ngapain? Iya gue mau nyelam, siapa tuh nembus bisa ke Ka'bah, dia bilang kayak gitu. Kagak bisa friend, kayak gitu kan. Terus habis itu ya gue bilangnya, Ya, tapi kan ambil. gue nggak orang masih bilangnya nggak, tapi gue nggak main dah tuh lu ngapain gitu. Ya udah sih jaga aja. Oh bisa gitu ya bisa ya. Gue sebagai orang Minang, jiwa Minang langsung kayak oh dagang, let's go lah kalau dagang, let's go kalau dagang gitu. Yaudah jadi gimana? Yaudah nih ntar lu apa datang aja Pasar Santa, ntar ketemuan sama si Kang Danan. Gitu. Oh itu ownernya, iya ownernya. Ya udah, gue janjian, kontek-kontekan, interview akhirnya, sesimpel interview cuma nanya nama, alamat, kegiatan, terus ngapain aja, terus langsung salaman kayak gitu. Di hari itu nggak langsung kerja tapi kayak langsung dikenalinnya dulu apa-apanya segala macam, brand-brandnya apa aja, terus buat mekanismenya gimana segala macam. Hari itu kayak training doang lah pas interview itu. Besokannya gue kerja deh tuh, udah buka toko gitu. Nah dari situ gue tetap masih mikir ya udah gue jaga toko aja, udah gue nggak mau apa-apain, nggak mau main video. Selama iya pas beberapa bulan awal lah gitu. Iya pokoknya sebulan itu gue nggak, pas gue masuk gue cuma bilang udah dagang, cari duit, kuliah, udah kelar gitu. Sampai ada di titik ada anak kecil datang. Tapi lo inget gak itu anak kecilnya siapa? Gue nggak ingat anak kecil, karena gue nggak kenal kan, nggak tahu segala macam dan apa namanya. Gue nggak tahu sih kalau gitu? dia nonton ini dia masih main fingerboard. Gue nggak tahu dia umur berapa sekarang. Ya dia datang jangan Mas. Boleh main, boleh gitu. Tapi aku nggak beli. Oh iya nggak apa-apa karena emang si Kang Lo Danan. masih inget gak muka-mukanya gitu anak kecil itu? Iya kalau. Itu sebenarnya si Kiwi ya. Waduh. Nyaut lagi lo. Di sini ada Kiwi ya. Dia mau nemenin Bungki Dia lagi bermalam ya hari ini gitu. Jadi dia bela-belain datang buat ketemu panutannya. Anjay. Iya pokoknya dia itu anak datang, gue nggak tahu dia main berapa lama pada saat itu, dia main akhirnya. Terus gue bilang ya udahlah main aja lah biarin. Gue main handphone aja gitu. Terus dia manggil gue, Mas maaf Mas, kenapa? Boleh kesini sebentar? Wah kenapa nih? Gue bilang ada masalah apa gitu, ada yang copot gitu. Kenapa? Aku mau ngetrik nih Mas, tapi nggak tahu ini clean nggak gitu. Ya kalau trik fingerboard kan gue masih sama-sama kayak skateboard ya gue masih tahu lah trik skateboard kayak gitu. Dia nggak nyebut triknya, dia cuma pentok clean atau enggak. Terus di situ ada rail down rail, stair set ke bawah gitu yang nggak terlalu curam, ya lumayan lah kayak gitu. Terus dia di situ ngetrik first try frontside 360 flip 360 frontside nose grind
first try landing. Gila Gue sih. yang langsung pas kayak ngeliat, ini clean nggak mas? Itu kayak pengen gue pukul palanya gitu. Kayak, lu masih nanya itu clean atau enggak? Itu di skateboardnya keren banget aja. Ya itu bagus sekali. Kamu main berapa lama? Ya aku baru setahun main ini. Baru setahun main gini. Nah dari situ gue ngerasa Itu bocah SD. gue nggak tahu sih SD atau SMP Ya maksudnya ya. perawakannya Ya mungkin kecil lah SD ya. atau Iya, SMP SD, kali ya. Maksudnya dia dari cara ngomongnya mungkin masuk iya. SMP kayak gitu. Ya dari situ gue langsung mikir, nggak bisa nih gue nih kayak gini nih, dia akal-akalin bocil nih, masa iya sih kayak gitu. Ya udah berangkat dari situ, akhirnya kan sempat dikasih full set juga sama Kang Danan kayak gitu, buat main karena belum ada full set yang bisa dimainin pas saat itu. Kasih tuh papan pertama gue itu adalah finger pop ya, Ewin finger pop yang snow leopard putih tuh, mantap sekali membantu saya di awal-awal. Ya udah dari situ saya latihan terus seperti orang gila keliling-keliling pasar melakukan hal ini, gini jalan-jalan gitu. Sampai dicengin sama anak-anak pasar tuh, orang gila. Itu gue bener-bener kayak jalan keliling pasar gue kayak gini, beli minum, beli rokok gitu. Orang gila tuh. Terus bilang, kenapa sih lu? Gue lagi belajar nih. Ya enggak, lu gila aja keliling-keliling, diem kayak di toko. Ya kenapa gue pengen beli minum aja? Ya udah, di situ gue tahan batin deh tuh, ceng-cengin orang gitu. Terus akhirnya pas udah mulai bisa 1-2 trik, ketagihan ternyata. Kayak gitu. Pas coba oli, oh gini. Jadi nggak sengaja kickflip, kickflip tuh. Ya kan, wah kickflip tuh. Tadi gimana ya kickflip ya? Masih nggak tahu caranya gitu. Ya udah keterusan dari situ. Oh ini serunya. Terus orang sempat masih yang kayak pesimisnya gara-gara, tapi kok orang bisa main di obstacle ya, anjing ini begini aja susah kayak gitu, gimana anjir, gila banget orang bisa main gitu. Ada coba ngulik, ya udah dari situ keterusan aja udah ketagihan gitu. Mungkin karena apa ya, si fingerboard ini ngebantu orang buat ngabisin waktu juga sih kayak gitu. Jadi nggak berasa gitu main, anjir udah jam segini, udah jam segini gitu. Jadi ya udah main terus dan mungkin progresnya bisa cepat. Tapi lu di masa itu ada meet up atau apa gitu? Kalau meet up justru orang nggak pernah ikut karena belum kenal banyak kayak gitu kan. Gitu. Dan waktu itu kayak juga belum banyak Ya, acara meet up. Waktu di toko gitu bikin acara. Bikin iya, kalau bikin iya, gitu. kalau bikin tuh iya pasti. Jadi pas udah mulai orang tahu Fingerdex udah mulai buka lagi, ya orang udah mulai pada datang segala macam, terus mulai kenal sama owner brand gitu. Owner brand pertama yang gue kenal tuh Hendra kayak gitu, dari stok barang dia datang sama Hendra berarti masih hand rems ya? Iya, hand rems gitu. Masih kenalan di situ, terus ketemu pertama kali itu sama ridernya Rosewood itu Rehan Murtada itu anak Palembang, Sriwijaya gitu. Sama temennya satu lagi gue lupa namanya kayak gitu. Pokoknya ingat banget. Kayak masih ada fotonya tuh di itu gue yang foto, mereka datang. Jadi gue foto si Rehan, temennya sama si Hendra, gue foto mereka di Fingerdex kayak gitu. Itu pertama kali gue kenal di situ dan ya mereka welcome semua kayak gitu. Mereka tahu gue juga baru main dan belum main sebelumnya kayak gitu, ya mereka ngajarin dan gue cuma bisa kayak mereka gue lihat aja, oh gitu, oh bisa gitu. Yang kalau di skate kan, kalau lihat skate Indo kan kayak nggak begitu banyak ya kamus streetnya kayak gitu. Terus gue ngeliat orang-orang, buset, tray flip, frontside revert, buset, fakey tray, buset, itu nollie flip, buset, gampang banget mainnya. Yang kita lihat trik di skater Indo nggak memungkinkan gitu kan. Gitu, belum banyak bisa ngelakuin, ternyata anjing lu pada kayak skater bule, trik lu banyak banget di belum itu, nollie frontside flip lah, nollie backside flip, switch flip, buset, gue bilang. Dari situ ya udah kayak, wah keren juga nih kalau bisa gitu, small stage gitu ya. Ya udah, terus ya itu sih yang ngebantu orang progres tuh ya, karena ketemu banyak orang kali ya. Banyak orang dari mana gitu datang, rider segala macam yang jago-jago juga ngeliat orang main kayak gitu. Dan ya dulu orang benar-benar belum bisa filming. Ada kok itu videonya di akun Fingerdex tuh yang masih katro banget. Kan lu setelah di Fingerdex terus tutup, sempat vakum. Yes. Ya, sempat vakum. Terus nah gua tiba-tiba tahu ada nama-nama baru kayak Sarip, terus yang benar-benar familiar lah, itu kan benar-benar melejit, ada di atas lah gitu ya. Kalau top 40 mah udah urutan 1-2 lah. Nah itu muncul lu sama Sarip tuh. Ya kalau nah, itu
lu gue juga nggak ngeluh sih kalau misalkan itu lu sering-sering posting atau gimana sih maksudnya? Jadi mungkin kalau misalnya itu sebenarnya nggak, bukan 2019 ya. Pokoknya setelah gue cabut dari Fingerdex itu, gue masih main, cuman di media sosial tuh nggak begitu aktif karena ya nggak banyak temen juga di sana waktu itu. Main di media sosial tuh belum banyak orang yang ya saut-sautan kayak sekarang lah di story gitu-gitu. Kayak zaman itu juga kayak story masih belum begitu booming lah ya. Kan itu kan story kan dulu awalnya di Snapchat. Kayak orang-orang masih pada di Snapchat. Ya gue main di Instagram story kayak gitu. Jadi masih belum banyak lah kayak gitu aktivasinya. Ya udah, dari pokoknya 2019 itu gue main sekedar main aja gitu, main sekedar main. Kalau bikin video ya bikin video gitu. Ya tapi pas ya berarti sekitaran 2018 atau 2019 tuh lu mulai posting gitu ngikut-ngikut. Iya, karena di situ tuh gue ditarik rider jadi rider Rosewood waktu itu setelah gue. Oh berarti baru. Iya di Fingerdex. Kayak kalau nggak salah tuh akhir 2018 ya pokoknya di 2018an lah gue ditarik Rosewood tuh awalnya kayak gitu. Iya, berarti mengatasnamakan rider itu baru berarti. Iya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang gue rider pada saat itu kayak rider nggak banyak rider baru. Gue salah satu yang baru tuh di 2018. Jadi gue banyak posting video pun ya karena ya ada tuntutan rider juga. Iya, makanya lu bisa naik kan. Iya, dan dari situ sih gue bikin akun khusus fingerboard tuh setelah gue ditarik kayak gitu. Setelah gue ditarik. Itu kan rame tuh pas masuk masuk Jawanya 2019 lah, itu rame banget tuh. Ada lu, si Sarip, Ayub juga muncul baru gitu Ayub, kan. Benar. Ayub The Milo gitu dengan video-video yang luar biasa lah gitu kan. Belum lagi teman-teman dari luar pulau gitu, Pipin dan segala macam. Ya, gue malah kalau di 2019 ya itu gue belum kenal teman-teman luar kota, sama sekali belum kenal luar kota. Oh gitu. Sama sekali. Yang gue tahu tuh bener-bener yang ada di dalam kota aja gitu. Sama sekali nggak ada gue kenal kayak. Kalau Ayub gue kenal karena dia sempat ditarik sama Rosewood. Dan itu cuman kenal di media sosial aja, nggak in person ngobrol itu nggak. Gue nggak tahu kayak gitu. Jadi cuman kayak sapa-sapaan di Instagram kayak gitu segala macam. Karena satu tim kan sama Ayub di Rosewood kayak gitu. Jadi ya udah ngobrolnya sebatas itu aja kayak welcome kayak ini segala macam. Terus videonya emang keren-keren juga kan dia waktu pertama kali timbul tuh si anjing itu. Ngomong anjing. Tapi emang curang, gila sih dia orang. Curang itu. Makanya pas ngeliat Ayub tuh terus dia di Bandung. Salah satu hal yang bikin sirik orang tuh pada saat itu ngeliat Bandung waktu 2019 udah rame, kompak. Terus tiap meet up bikin videonya nggak pernah gagal. Nge-cheat anjing komunitasnya, males orang itu. Tapi walaupun kayak gitu, orang tuh nggak ada yang orang kenal kayak gitu. Maksudnya kayak Agung gitu, Agung, Marco, terus siapa lagi, Dika gitu, nggak ada yang orang kenal gitu. Kang Erik gitu, belum orang belum kenal siapa-siapa gitu, orang belum tahu dari mana-mana. Cuman pernah ngeliat tuh kayak di dulu kan Bandung Fingerboard masih Cikapayang gitu. Cuman tahu facesnya aja, mukanya aja gitu, tapi nggak tahu siapa-siapanya gitu, nggak tahu orang kayak gitu. Muldan gitu, orang nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Cuman bisa sirik aja sama mereka gitu. Anjing keren banget mereka, gokil gitu. Dan yang bikin nge-trigger orang-orang buat bikin komunitas, buat ngestabilin komunitas fingerboard tuh ya salah satunya tuh pionirnya ya Bandung kayak gitu. Ya, untuk tahunan sekarang gue setuju banget ya. Bandung luar biasa keren. Bisa dibilang komunitas Bandung tuh ngasih cerminan kalau komunitas tuh kayak gini gitu. Lu rame ya udah, nggak cuma rame tapi lu ngobrol, meet up, bikin video kayak gitu, bikin acara, bikin aktivasi apapun segala macem kayak gitu. Ya itu yang orang ngerasa kayak ya Bandung tuh jadi cerminan komunitas lain. Keren gitu. Banget sih emang Bandung setuju banget gue, keren lu. Kang Erik Dikau legend. Iya. Kesini nanti harus ngobrol Kang Erik ke situ. Jelasin kenapa itu komunitas nge-cheat pada masa itu. Ada Ayub, ada Fadli itu. Editor, videografer, main fingerboard semua bisa nge-cheat itu, bagi-bagi lah orang-orang. Tambah lagi itu kan Satrio ya. Wah, Satrio tuh, bobo polisi pula.
nggak cukup itu editor videografer bawa polisi lagi. Bahaya anjing Bandung mah gelo sih anjing. Tapi lengkap loh kalau ngomongin ada polisi lengkap loh. Jadi di Bandung kalau misalkan ada yang keseleo tinggal ke Marco. Benar. Dokter ada. Dokter. Gila, nge-cheat udah fix nge-cheat Bandung, nggak jelas semua digarap di situ. Jadi tahu gitu ya kelemahannya ini, awas nih kalau trik ini keseleo gitu. Tangan-tangan kecetit gitu-gitu tahu. Dan kalau misalkan main di mana-mana nggak mungkin ada yang larang. Iya karena bener, kan ada polisi kayak gitu. Hormat semua sama bapak. Anjing. Mana Satrio ya, hormat orang dah anjing. Satrio selamat, kamu menang. Akhirnya juara satu, Gos, keren. Dan katanya mau nikah 2023, mantap. Siap Pak Polisi anjing. Mau nikah? Kata iya. Kemarin dapat dinamik. Dinamiknya lengkap harusnya dicuci emas ya. Iya, jadi harusnya mas kawin kayak itu. Harusnya mah mas kawin itu. Lu jangan dipasang. Si truk lu bagi dua. Bagi dua. Kapal, ya. Benar kayak gitu. Keren. Dengerin tuh gitu marah. Dia yang polisi, kita yang marah. Enggak lah. Siapa tuh? Mantep. Ya gitulah. Iya, itu salah satunya gitu kan. Salah satu bukan lu ya. Bukan gua nggak lanjut lu, itu udah gua cut. Pada akhirnya gua gimana ya bilangnya, maksudnya gua memposisikan sebagai Ryan Wood itu, gua akhirnya mulai ngelirik itu belum ini pertimbangan sebenarnya banyak. Karena yang gua tahu kan lu di sama Adi kan ya, gitu. waktu itu. Cuman informasi gue cari kesana kemari dan gue kontak langsung sama Adi pun nggak ada kabar. Apakah sama gitu kan kejadiannya gitu kan. Yang pada akhirnya ya gue coba temuin lu dan gitu. Akhirnya gue menawarkan sesuatu gitu kan. Ya emang kalau di situ sih intinya apa ya? Kan waktu itu kan juga sebelum Renwood sendiri kan mungkin gua sempat ditariknya kan ke ilegal tuh si Acong ya kan. Oh iya. Jadi gue punya 2 sponsor waktu itu, Rosewood sama si ilegal kayak gitu. Yang tapi ngaco itu Acong. Ya emang nggak jelas waktu itu nawarannya gitu. Cuman Bung lu rider gue ya nggak, dia nggak ngechat, dia masukin grup apa rider ilegal. Apaan ini kalau gitu. Kenapa? Karena lucunya baru ketemu tadi sore, tiba-tiba malam udah welcome, keluar poster gitu kan. Doi cepet ya, ngeditingnya cepet gila kan. Iya, terus alasannya emang kenapa sih lu narik gue, alasannya enggak, gue suka yang jari panjang-panjang, nggak jelas lu anjing, malas gue. Beres dari situ si bule kan. Iya, bule. Gue udah curiga kan waktu itu. Datang Pamulang. Gue nggak datang. Ya lu nggak datang. Ya gue cuman inget aja, ada Acong nih, gue japri lu kok nggak salah. Jagain tuh si bule gitu. Bener deh keluar di poster. Orang dia ngomongnya gini kan, Bung lu ke Pamulang kan, ketemu saya, kenapa emang? Ya gue butuh translator, si anjing. Butuh translator, suwe anjing. Tapi yang beruntung satu tuh, orang Cianjur. Yang mana? Orang Cianjur tuh. Cianjur. Obiro. Untung nggak nyemplung. Oh iya, jari-jari panjang. Sorry Acong ya, bukan ngomongin loh. Emang ngomongin aja sih gitu. Bukan gosipin, tapi kita ngomongin gitu. Kita nggak gosip, ini fakta ya. Tapi ya gitulah ya, maksudnya dari Acong situ pun dia juga support juga, dia terima masukan juga kayak gitu. Gue tuh waktu itu kasih, sebenarnya kalau alasan utama mungkin dia waktu itu narik gue nggak tahu sih bener atau nggak, Cong, lu komennya di bawah deh. Jadi dia waktu itu gue sempat ngasih tahu, lu tahu ini nggak sih rails 3-in-1 gitu, yang bisa jadi box, bisa jadi rel,